mendasar dalam sebuah dunia elektronik yang berfungsi untuk menyimpan data dalam satu bit. Nah, ada beberapa jenis dari flip-flop ini, yaitu pertama ada flip-flop J, JK, P, D, dan SR. Masing-masing mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri. Nah, flip-flop yang paling sederhana yaitu flip-flop SR yang memiliki dua input utama, yaitu reset dan preset. Jika reset diaktifkan, maka akan mengeluarkan output 0. Sedangkan jika set diaktifkan, maka akan mengeluarkan output 1. Flip-flop ini berguna untuk menyimpan keadaan sederhana seperti aktif atau tidak aktif. Namun, SR flip-flop ini memiliki kelemahan, yaitu kondisi tidak valid saat S dan R aktif bersamaan. Untuk mengatasi beberapa keterbatasan tersebut, dikembangkan flip-flop lain seperti flip-flop T atau toggle. Flip-flop T hanya memiliki satu input, dan setiap kali mendapat sinyal, outputnya akan berganti toggle dari 0 ke 1 atau 1 ke 0. Flip-flop T banyak digunakan dalam aplikasi seperti counter dan membalik keadaan dengan sederhana. Flip-flop ini biasanya merupakan pengembangan dari flip-flop jenis lain yang sedikit ada modifikasinya. Selain itu, ada juga flip-flop JK yang dianggap sebagai versi penyempurnaan dari flip-flop SR. Flip-flop JK memiliki dua input, yaitu J dan K. Jika J dan K aktif bersamaan, maka output akan toggle, mirip seperti flip-flop T, tetapi dengan tambahan fleksibilitas karena bisa juga berfungsi untuk hanya set atau reset tergantung kombinasi inputnya. Flip-flop JK sangat berguna dalam berbagai aplikasi digital, mulai dari penyimpanan data hingga pembuatan counter yang lebih kompleks. Semua jenis flip-flop ini pada dasarnya berasal dari kebutuhan dasar sistem digital untuk dapat menyimpan, mengubah, dan mengontrol informasi dalam rangkaian yang berurutan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan gambar rangkaian dan tabel kebenaran dari flip-flop tipe SR, yang dimana perlu kita ketahui bahwa flip-flop tipe SR itu adalah pengembangan dari latch SR, yang dimana flip-flop ini terdiri dari dua input, yaitu S atau set dan R atau reset, dan outputnya dan terdiri dari output key dan key accent. Jika teman-teman lihat di sini ada gambar latch SR, yang dimana ini akan dikembangkan menjadi latch SR gated dan kemudian akan dikembangkan lagi menjadi flip-flop tipe SR. Jika diperhatikan lagi, gambar antara latch SR gated dan flip-flop tipe SR ini sama. Yang membedakan di sini adalah di latch SR gated ini ditambahkan gate, sedangkan di flip-flop tipe SR ini gate tadi diubah menjadi clock. Baik, untuk selanjutnya yaitu tabel kebenaran. Di sini kita menggunakan positive edge trigger, yang dimana keadaan berubah ketika 0 ke 1 atau panah naik. Baik, di sini jika clocknya 0, maka input S dan R-nya itu tidak diketahui. Artinya di sini dapat bernilai 1 atau 0, yang artinya ini adalah memori atau mengikuti keadaan sebelumnya. Adapun jika clock diberikan nilai 1 dan nilai input S0 dan R1, itu akan menghasilkan output key action-nya 1, yang dimana ini merupakan reset karena input R-nya atau resetnya itu bernilai 1. Nah, untuk input S1 dan R0 di sini akan menghasilkan output Q1 atau set karena input set atau S-nya itu bernilai 1. Nah, yang terakhir itu jika input S dan R-nya diberikan nilai 1, maka kedua outputnya akan bernilai 0 atau tak lazim. Baik, mungkin itu saja penjelasan saya terkait dengan gambar rangkaian dan tabel kebenaran dari flip-flop tipe SR. Jika ada salah kata atau kekurangan, mohon maaf.
kasih. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan mengenai diagram waktu dari SR flip-flop. Nah, untuk SR flip-flop tentunya kita punya dua input, yaitu S dan R, dan satu buah clock. Dan outputnya akan berupa key dan key bar. Nah, seperti dalam tabel kebenaran yang telah dijelaskan teman saya tadi, tentunya tabel kebenaran itu akan mempengaruhi dari diagram waktu ini. Nah, sebelum itu kita harus tahu bahwasanya dalam flip-flop dia baru akan berubah nilai yang keluarannya, outputnya, jika misalnya terjadi trigger. Nah, dalam kasus ini dapat kita lihat yaitu adalah positive edge trigger. Kenapa positive edge trigger? Karena tanda panahnya ini mengarah ke atas dan dari 0 ke 1. Oke. Nah, jadi sebelum masuk ke trigger yang ini, seharusnya nilai key dan key barnya itu tidak diketahui. Nah, barulah setelah dia tertrigger, kita lihat nilai S dan R-nya. Ternyata nilai S-nya di sini itu dia bernilai high, R-nya bernilai low. Makanya key-nya di sini itu dia mulai dari high. Sampai di sini ya, sampai di trigger yang kedua. Nah, karena di sini key-nya bernilai high, maka key bar-nya bernilai low. Sampai ke trigger berikutnya. Nah, barulah kita lihat di trigger berikutnya. Di trigger berikutnya ternyata nilai S-nya itu bernilai 0, sementara nilai R-nya itu bernilai high. Nah, karena keadaan ini berdasarkan tabel kebenaran yang dijelaskan oleh teman saya tadi, maka nilai Q-nya akan bernilai low. Dia akan turun. Sementara key bar-nya ini akan naik high. Begitu seterusnya sampai ke trigger yang selanjutnya. Nah, jadi kita tarik sampai sini. Ini juga kita tarik sampai sini. Nah, lanjut. Di trigger yang berikutnya, yaitu yang terjadi di sini, ternyata nilai S-nya itu bernilai low. Nilai R-nya bernilai low juga. Nah, karena nilai S-nya bernilai low dan R-nya bernilai low juga, maka dia bersifat memori alias menyimpan data sebelumnya. Apa data sebelumnya? Nilai Q-nya bernilai low, key bar-nya bernilai high. Maka data ini kita simpan, kita teruskan lagi. Nah, seperti ini. Oke? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang JK flip flop. Nah, JK flip flop ini adalah turunan dari flip flop SR. Nah, di dalam JK flip flop itu sendiri biasanya terdiri dari komponen N dan OR. Nah, terdapat juga dua input utama, yaitu input J dan K. Adapun input lainnya yaitu clock yang mengatur hasil dari simbol di sini. Nah, kemudian terdapat dua output, yaitu output Q dan Q bar. Nah, jika nilai dari J itu 1 dan nilai dari K itu 1, maka terdapat toggle dari nilai Q dan Q bar itu. Jika 1 maka nilainya 0, jika 0 maka nilainya 1. Nah, jika J-nya itu 0 dan K-nya itu 0, maka nilainya itu akan tetap atau tidak berubah. Baik, sekian. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya itu kita masuk ke flip flop tipe JK tentang tabel kebenaran dan diagram waktunya. Seperti yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya itu, bahwa flip flop tipe JK itu dimana jika input J itu bernilai 0 dan K-nya itu juga bernilai 0, maka output yang dihasilkan Q-nya itu tidak akan berubah.
Selanjutnya itu jika J-nya bernilai 0 dan K-nya itu bernilai 1, maka output yang dihasilkan itu akan bernilai 0. Selanjutnya itu jika J bernilai 1, K bernilai 0, maka outputnya itu Q-nya itu akan bernilai 1. Dan jika J bernilai 1, K bernilai 1, maka output Q itu akan tertoggle. Maksudnya itu nilai dari sebelumnya itu akan berubah. Semisal jika awalnya nilainya 1, maka akan berubah ke 0. Dari sini kita bisa menyimpulkan tabel kebenarannya itu kan di sini clocknya itu 0 atau 1, J 0, K 0. Kan seperti sebelumnya ini kan Q tidak akan berubah dan Q aksennya juga tidak berubah, keterangannya itu tidak berubah. Nah, selanjutnya kan clock-clocknya jika clock aktif atau clock ini kan di sini kan flip flop tipe JK ini kan kita menggunakan positif trigger. Berarti jika clocknya itu tertrigger, maksudnya itu nilainya dari 0 ke 1 dan JK bernilai 0 seperti syarat yang pertama itu, maka Q-nya itu tidak akan berubah. Jadi Q itu tidak akan berubah, nilainya akan tetap sama. Nah, selanjutnya jika J bernilai 0 dan K bernilai 1 seperti syarat kedua, maka Q itu akan bernilai 0. Dan Q aksen itu kan kebalikan dari Q, maka dia akan bernilai 1. Selanjutnya jika J bernilai 1, K bernilai 0, maka syarat ketiga itu Q-nya akan bernilai 1 dan Q aksennya bernilai 0. Selanjutnya kan jika pada saat J dan K-nya itu di sini 1. Jika K-nya itu dan J-nya bernilai 1, maka dia akan tertoggle atau kebalikan dari sebelumnya. Maka di sini bisa kebalikan dari Q. Ini kebalikan dari Q aksen. Di sini akan tertoggle, toggle. Nah, seperti itu tabel kebenarannya. Kita lanjut ke diagram waktunya. Nah, seperti saya jelaskan sebelumnya, kan di sini kita lihat clocknya. Di sini kan clocknya naik dari nilai 0 ke 1, maka toggle naik. Di sini kan sesuai yang dijelaskan tadi kan ini positif trigger. Berarti pada saat ini, pada saat clock naik, nilai akan berubah. Karena sebelum clocknya men-trigger, maka Q itu kita tidak tahu nilainya. Nah, setelah kita ketahui bahwa clocknya ini naik dan nilainya akan bisa ditentukan, kita selanjutnya lihat ke J dan K-nya. Di sini kan J itu sinyalnya low dan K-nya low, atau bisa K-nya di sini, K-nya di sini kan high atau 1. J-nya itu kan low 0. Seperti kalau dilihat sebelumnya ini di syarat kedua, berarti Q-nya akan bernilai 0. Nah, nilai Q akan tetap bernilai 0 sampai ke clock kedua itu akan mengubah nilainya. Nah, setelah kita lihat di clock kedua itu J-nya itu bernilai 1, K-nya bernilai 1. Nah, seperti yang dilihat sebelumnya di sini kan syarat keempat, jika J 1, K 1, maka Q-nya itu akan tertoggle atau nilainya berubah dari sebelumnya. Kan sebelumnya di sini kan nilai Q-nya di sini ada 0. Berarti dia tertoggle menjadi nilainya 1 sampai ke toggle ke clock selanjutnya. Di sini kan clock selanjutnya J-nya bernilai 0, K-nya bernilai 0. Nah, seperti pada syarat pertama, jika J 0, K 0, maka nilai Q tidak akan berubah, maka nilai Q tetap. Nah, seperti itu.
Untuk Q aksennya itu kan kebalikan dari Q, maka kan di sini awalnya 0, maka Q aksennya itu 1 sampai sini, lalu 0 dan seterusnya. Nah, seperti inilah flip flop tipe JK untuk tabel kebenaran dan diagram waktunya. Saya akan menjelaskan mengenai flip flop tipe T. Jadi flip flop tipe T ini mempunyai dua input. Yang pertama itu input utamanya adalah input T. Jadi input T ini menentukan apakah flip flop akan mengoper keadaan output atau tidak. Kemudian input clock. Input clock ini berasal dari rancangan flip flop tipe D. Jadi untuk input clock ini mengatur kapan flip flop akan merespon input T. Dan juga untuk output yaitu Q dan Q bar yang bernilai 1 ataupun 0. Nah, kemudian untuk operasi toggle pada flip flop tipe T, ketika input T bernilai 0, maka ia akan mempertahankan keadaan outputnya. Begitupun ketika ia bernilai 1. Artinya ketika keadaan output sebelumnya adalah 0, maka ia akan berubah menjadi 1. Dan jika outputnya 1, ia akan berubah menjadi 0. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tabel kebenaran dan juga diagram waktu dari flip flop tipe T. Nah, adapun T yang dimaksud pada di sini memiliki kepanjangan dari toggle. Nah, jadi untuk tabel kebenarannya sendiri yaitu seperti ini. Nah, jadi dapat kita lihat pada tabel kebenaran jika clocknya bernilai 0 atau 1 atau sedang tidak dalam fase aktif yaitu fase positif, maka berapapun nilai T-nya, Q-nya akan tidak berubah atau outputnya tidak akan berubah. Nah, jadi misalkan output sebelumnya atau data sebelumnya adalah 1, maka jika clock dan T-nya mengikuti keadaan ini, maka outputnya juga akan bernilai 1. Nah, selanjutnya jika clocknya aktif yaitu dari 0 ke 1, maka outputnya juga akan tidak berubah jika T-nya sama dengan 0. Atau jika data sebelumnya 1, maka outputnya juga akan 1. Nah, selanjutnya jika clocknya aktif atau dalam fase positif yaitu dari 0 ke 1, maka jika T-nya sama dengan 1, maka outputnya akan berubah atau akan tertoggle. Jadi misalkan data sebelumnya adalah 0, maka outputnya akan bernilai 1, dan begitu juga sebaliknya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam diagram waktu dari flip flop tipe T. Nah, jadi untuk menggambar diagram waktunya, maka kita harus memperhatikan tabel kebenarannya terlebih dahulu. Nah, jadi tahap pertama untuk menggambar diagram waktu dari flip flop tipe T ini adalah menentukan kapan dia dalam fase toggle atau berubah. Nah, jadi untuk menentukannya, maka kita hanya perlu melihat kapan dia dalam kondisi seperti ini, yaitu clocknya dalam peralihan positif yaitu dari 0 ke 1, dan juga T-nya bernilai 1. Nah, jika dilihat pada inputnya, maka keadaan tersebut terjadi pada waktu atau pada fase T1 dan juga pada fase T5. Mengapa? Karena jika kita lihat di sini clocknya dalam fase aktif dan juga dia bertemu dengan nilai T atau nilai masukan 1, yaitu di sini, maka dia akan tertoggle pada kondisi di T1. Nah, begitu juga dengan T5. Di sini pada saat clocknya aktif, dia bertemu dengan masukan atau input data T sama dengan 1, maka dia juga akan tertoggle pada fase waktu kelima. Nah, jadi untuk menggambarkannya, kita bisa melihat data masukan awalnya. Karena di sini data masukan awalnya adalah 0, maka di sini 0, lalu dia tertoggle, maka otomatis dia akan beralih ke 0 ke 1, karena dia akan berubah menjadi sebaliknya, yaitu dari 0 ke 1 ataupun dari 1 ke 0. Nah, di sini lanjut sampai di sini, karena pada saat dia fase T1 sampai T5, dia tidak ada dalam keadaan toggle atau keadaan berubah. Nah, namun pada fase kelima dia akan tertoggle lagi, maka
pada fase kelima dia akan berbalik atau berubah dari 1 ke 0. Nah, untuk menentukan nilai Q-nya kita sisa melihat kebalikan dari nilai output Q, yaitu sebagai berikut ini. Nah, jadi mungkin itu saja dari saya mengenai tabel kebenaran dan juga diagram waktu dari flip-flop tipe T.